Om Swastiastu, Assalamualaikum, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Diki Farel dengan NIM 22151240099. Nomor absen 20, kelas 5D MPK. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar etika bisnis dan profesi. Di slide pertama itu ada pendahuluan. Di bagian pertama, etika dalam kehidupan keseharian, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Apalagi dengan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang mendorong munculnya gejala-gejala moral yang fenomenal. Yang kedua, dalam dunia bisnis atau profesional, etika merupakan prinsip-prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi pelaku bisnis atau profesi. Yang ketiga, begitu pentingnya etika, hampir semua profesi yang ada saat ini memiliki kode etika profesi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Tentu saja memiliki sanksi sebagaimana peraturan lainnya bagi pelaku yang dianggap melanggarnya. Di slide selanjutnya yaitu ada etika dalam konteks bisnis. Etika dalam konteks bisnis ini merujuk pada prinsip dan nilai moral yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam konteks kegiatan komersial. Dengan semakin kompleksnya lingkungan bisnis global dan meningkatnya tekanan untuk bertindak secara cepat dan kompetitif, pentingnya etika dalam dunia bisnis semakin diakui. Etika tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan, tetapi juga pada berkelanjutan jangka panjang dan kepercayaan masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu etika dalam konteks profesi. Etika dalam konteks profesi ini merujuk pada serangkaian prinsip dan standar moral yang mengatur perilaku individu dalam konteks profesional. Setiap profesi memiliki norma dan kode etik yang spesifik, yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktisi tidak hanya memenuhi tanggung jawab teknis pelaku bisnis, tetapi juga bertindak secara integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap semua pemangku kepentingan. Lalu ada sanksi pelanggaran etika. Sanksinya itu ada dua macam, yaitu sanksi yang pertama, sanksi sosial yang sifatnya yang tidak memaksa serta tidak mengikat. Lalu yang kedua, sanksi hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa. Etika ada dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum isinya yaitu mengenai moral dasar, dan etika khusus yaitu mengenai terapan-terapannya. Dan etika khusus dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Lalu ada prinsip etika bisnis dan profesi. Prinsip etika bisnis yang saya ketahui yaitu ada prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Lalu ada prinsip etika profesi yang saya ketahui yaitu ada prinsip keadilan, yaitu prinsip yang menuntut orang yang profesional agar dalam melaksanakan profesinya tidak akan merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayani dalam kaitannya dengan profesi yang dimilikinya. Lalu di slide selanjutnya itu ada perkembangan etika bisnis. Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkret adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun demikian, bila menyimak etika bisnis seperti dikaji dan dipraktekkan sekarang, tidak bisa disangkal bahwa terdapat fenomena baru di mana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif sampai menjadi status sebagai bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri. Di slide selanjutnya itu ada implementasi etika profesi di angkutan publik. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada, termasuk profesi akuntan, khususnya akuntan publik. Dalam kaitannya dengan profesi, etika profesi mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun tujuan idealistis. Di samping itu, kode etik tersebut akan berpengaruh besar terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan. Lalu ada kasus etika akuntan publik. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tak terkecuali di dunia akuntan publik.
Kode etik yang dibuat untuk menjadi pagar pembatas agar perilaku etis tetap terjaga, nyatanya bisa dilabrak. White and Lamb pada tahun 2000 menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik terjadi karena tidak optimalnya distribusi informasi dan pemahaman tentang kode etik pada semua karyawan. Di samping itu, penyebab utama terjadinya pelanggaran kode etik diyakini adalah kebutuhan material. Kondisi-kondisi semacam ini berawal dari dilema etis. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.